Pemirsa, rentang masa 16 tahun bukan waktu singkat bagi mereka yang berjuang di garis terdepan maupun mereka yang kehilangan orang-orang tersayang. Sudahkah reformasi menapaki jejak yang benar? Entahlah. Tapi yang jelas, Mei 98 adalah tonggak sebuah perubahan besar. Telah hadir di studio Mata Najwa, pentolan dua organisasi mahasiswa masa itu. Pendiri Forum Kota Adian Napitupulu dan Ketua kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Fahri Hamzah. Selamat malam Bang Fahri. Selamat malam Bang Adian. Kita tadi memulai Mata Najwa dengan kilas balik apa yang terjadi 16 tahun lalu. Bagi Anda berdua, orang-orang yang ketika itu berada di tengah-tengah situasi yang kita saksikan tadi, apa memori paling kuat dari rangkaian peristiwa Mei yang Anda ingat? Saya ke Bang Adian dulu. Memori paling kuat, kekerasan. Kekerasan negara terhadap rakyatnya, kekerasan negara terhadap kita mahasiswa saat itu. Dan itu tidak bisa dilepaskan ya, rangkaian penculikan sebelumnya. Sampai kemudian kita mau ditembak semuanya di dalam gerbang, dalam gedung DPR. Ya, hari demi hari saat itu diisi dengan kekerasan demi kekerasan. Jadi yang paling kuat adalah kekerasan, bau darah, itu juga terasa masih terbayang-bayang ketika Anda melihat gambar ini. Tadi saya melihat Anda demikian tercenung. Tiap hari kita cuma ngitung korban ya. Misalnya bulan Mei tanggal 2, bentrokan di Aba-Abi, kemudian bentrok besar di IKIP Rawamangun dan di banyak tempat lain. Dan sejak hari itu sampai lengsernya Soeharto, kita sampai membuat satu tim tersendiri yang hanya kerjanya mencatat korban kita. Berapa hari ini dirawat di mana, lukanya apa, karena apa, dan sebagainya. Dan itu setiap hari terjadi. Negara kita lihat tidak menginginkan kita lah pada saat itu. Kita seperti menjadi anak tiri di negeri sendiri, tidak disukai, dimusuhi, kalau perlu ya dimatikan. Dan kalau kami mengatakan bahwa kami ini produk gagal Orde Baru, kita coba melawan sebisa-bisanya dan seluruh kemampuan kita tanpa bantuan apa-apa yang signifikan dari banyak pihak yang lain. Agak sulit saya bicara, nggak lancar saya bicara kalau mengenang itu karena saya tahu ada banyak sekali kawan-kawan yang dalam satu peristiwa saya melihat di rumah sakit itu dia ditembak 9 peluru karet, tapi dari jarak dekat jadi tembus 9-9-nya sepanjang badan. Kemudian kita juga panik karena kita masih belum tahu kita nih bakal diculik lagi tidak, karena kan masih ada sekian banyak yang belum kembali saat itu. Pilihan kita saat itu, pilihan saya dan kawan-kawan saat itu, melawan mati tidak melawan mati. Ya lebih baik kita mati dengan perlawanan lebih terhormat daripada mati tanpa perlawanan. Mati dengan perlawanan. Di dalam kampus itu memang kami rasakan ya. Ada banyak rangkaian rentetan peristiwa yang terjadi sampai kemudian tercetuslah kekerasan demi kekerasan yang kemudian ada penembakan mahasiswa dan akhirnya Pak Harto turun. Tapi itu seluruh rangkaian peristiwa. Nah, pada momen apa Anda berdua merasakan inilah titik kembali atau titik di mana tidak ada pilihan lain selain memang harus mendesak rezim ketika itu untuk jatuh? Bang Adian. Kalau saya kan mungkin berbeda ya. Waktu tahun 96 ketika selesai peristiwa 27 Juli, saya dengan Desmond kan membentuk Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Jakarta. Desmond direktur eksekutifnya, saya sekretaris eksekutifnya. Dan ketika Desmond diculik, saya lari. Saya lari hampir 1 tahun. Hampir ke banyak desa di Jawa Barat. Jadi kalau saya katakan saat itu bahwa Soeharto harus turun, bukan di bulan Mei tahun 98, tapi bertahun-tahun sebelumnya. Soeharto harus turun agar kawan-kawan saya kembali. Itu sudah kita putuskan bertahun-tahun sebelum 98. Ketika tahun 97, dengan kantong-kantong pengorganisasian rakyat kita wilayah Jawa Barat, ketika teman-teman mahasiswa tidak berani datang ke Jakarta, kita mobilisasi orang untuk mengisi kekosongan demonstrasi di Jakarta selama berbulan-bulan. Dan itu sebabnya saya pikir bahwa 98 tidak berdiri sendiri. Jadi tidak bisa kita lepaskan peran sekian banyak orang di tahun 97, 96 dan sebelumnya.
dia tidak terjadi tiba-tiba. Ada investasi perjuangan yang sangat panjang. Yang saya pikir banyak orang yang sangat berjasa di situ. Yang mungkin sekarang tidak kita kenal lagi namanya. Mungkin sekarang kita tidak tahu lagi di mana tinggalnya. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Kemarahan kita terhadap Orde Baru itu sudah sangat luar biasa dari sekian lama sebelumnya. Suyat salah satu yang hilang, 5-6 hari sebelum dia hilang, kami sempat makan nasi goreng bersama di belakang kantor dan dia bilang, saya yang masak. Lalu dia cerita tentang kalau kita sudah selesai berjuang, Bung Adian dibilang, saya akan ajarkan Bung bagaimana membuat panah. Di kampung saya minum. Di kampung saya pintar memanah. Dan sampai hari ini dia tidak pulang. Mungkin saya agak ekstrim melihat Orde Baru dibandingkan yang lain. Itu percakapan terakhir Anda dengan Iya. Suyat? Sampai sekarang saya belum pernah bertemu dengan keluarganya. Dan saya pikir kalaupun bertemu saya tidak akan pernah berani menatap mata orang tuanya. Anda merasa bersalah? Bukan bersalah. Saya merasa tidak mampu melindungi kawan. Tidak mampu menemukan kuburnya. Bahkan sampai hari ini mungkin tidak mampu meneruskan apa yang dulu sering kita ceritakan sama-sama. Kita pengen negara seperti apa? Setelah 16 tahun, itu tidak terwujud. Saya merasa bersalah. Saya yang hidup harusnya mampu menyelesaikan itu.